Dan mari kita buka kajian subuh pada pagi hari ini membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya waktu kami serahkan kepada Bapak Dr. Abdul Qadir. Jadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima ya qadri azamati dhatika bi kulli waqtin wa hin. Hadirin kurama, para asatidzah, para guru, para kiai yang hadir pada pagi hari ini bersama dengan kita, guru kita bersama dengan Karam Ustaz Malikul Islam MPD. Kita doakan beliau selalu sehat walafiat beserta seluruh jajaran pengurus TKM Masjid Ar-Rahman. Lupa saya. Mudah-mudahan kita semua, termasuk kita yang hadir, para jamaah, para bapak, para ibu, para remaja semuanya, Allah anugerahkan kita penuh barokah, penuh rahmat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya serta kita semua yang senantiasa mencintainya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan barokah atas doa-doa yang telah dipanjatkannya. Karena beliau selalu berdoa untuk kita semua, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasul selalu berdoa di setiap waktu paginya, itu dengan doa, ya Allah, Engkau berkahi umat-umatku di setiap waktu pagi-paginya. Dan kita alhamdulillah pagi ini di hari yang ketiga kita berpuasa sesuai dengan keputusan pemerintah. Kita mengawali dan mudah-mudahan ibadah saum kita, sholat kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Apa kabar Pak? Sehat? Ya, ibu-ibunya di belakangnya ada ya? Ya. Mudah-mudahan badan kita sehat, tetap terjaga, walaupun dalam keadaan berpuasa tetap beraktivitas. Kalau badan kita sehat, enak rasanya, gitu Pak ya. Tidur jadi nyenyak, makan menjadi nikmat,
Apalagi kalau sekedar badan kita sehat tapi dilengkapi dengan rohani kita juga sehat. Badan kita sehat, rohani kita sehat, enak rasanya, jadi lengkap. Mau apa saja bisa. Allah panggil segera untuk menuju ke masjid segera. Bisa melangkahkan kita, ada panggilan untuk bersedekah segera. Ketika hati kita sehat. Kalau badan kita sehat, hati kita sehat, enak rasanya. Dan menjadi kesempurnaan, mudah-mudahan kantong kita juga semuanya semakin sehat. Amin. Mudah-mudahan kantong kita tambah sehat. Ini rupanya sudah sehat semua di kantong ini. Kita doakan mudah-mudahan Masjid Ar-Rahman ini senantiasa Allah jaga, Allah lindungi, dan semakin syiar segala kegiatan-kegiatannya. Dan ini sudah proses sekitar 2 tahun ada ya. 1 tahun ya, 1 tahun. Mudah-mudahan ini segera Allah selesaikan melalui para ahliya, para dermawan, dan orang-orang yang senantiasa berada dalam kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah kita semakin nyaman. Dan tentunya ketika ibadah kita semakin nyaman, Allah berikan kita kekuatan dalam melaksanakan sholat dengan secara khusyuk, betul-betul berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau kita berbicara tentang Ramadan, sudah banyak para guru-guru kita, para kiai, para ustadz memberikan motivasi, pengingat terkait dengan Ramadan. Bahkan tidak hanya tahun ini, bahkan tahun-tahun sebelumnya, di setiap tahunnya, selama bulan Ramadan kita selalu diingatkan agar bagaimana kita semakin siap menerima dan melaksanakan ibadah selama di bulan suci Ramadan. Maka kita selalu mengharapkan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pertama kali kita memasuki bulan suci Ramadan. Kita bermohon kepada Allah agar kita dalam melaksanakan ibadah selama 1 bulan penuh tentunya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus dapat melaksanakan ketaatan, kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara Al-Quran surat kedua ayat 183 surat Al-Baqarah, yang kita semua sudah mengetahuinya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, yang diseru adalah kita semua orang-orang yang beriman, orang yang nongkrongnya semua di bawah jembatan, yang lain pada puasa dia malah asik-asikan misalnya. Itu belum kesapa. Yang kesapa adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini termasuk orang yang terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah, orang-orang yang beriman itu yang diwajibkan melaksanakan puasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, biar kita jadi orang yang bertakwa. Setiap Jumat para khatib selalu mengingatkan kepada kita tentang bagaimana upaya kita agar kita bisa mempertahankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini dimulai dengan 2 hari sebelumnya, Allah memperkenankan kita bisa menjumpai dengan tamu Allah yang begitu agung, Syahrul Mubarak, di mana Allah berikan keberkahan di
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita berbagai kebaikan dan kemaslahatan. Ada sarananya bulan suci Ramadan. Maka dari mulai pertama, hati pertama itu, ayo kita bareng-bareng bagaimana agar kita bisa menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya takwa itu, kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Tajul Arus, magazin kalau dikoreksi, beliau mengatakan, man marada qalbuhu muni'a ayyan bisa libasa taqwa. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Tajul Arus, beliau mengatakan, man siapa orangnya marada qalbuhu yang hatinya sakit. Hatinya sakit. Ibu-ibu punya tetangga sebelahnya pakai gelang, panas rasanya. Bapak-bapak misalnya, teman kerjanya dipromosikan, dia minum koyo cabai, dia minum bintang itu, jadi dia pasang koyo gitu. Puyeng. Ini orang tanda-tanda sakit hatinya. Orang lain senang, dia jelalatan pusing 7 keliling. Tapi kalau ada orang lain susah, dia senangnya luar biasa, girangnya luar biasa. Ini tandanya orang sakit, kata Imam Ibnu Athaillah. Man marada qalbuhu, siapa orangnya yang punya hati dan hatinya sedang sakit, muni'a ayyan bisa dibasa takwa, maka akan tercegah bagi dirinya mengenakan pakaian takwa. Hadirin, kita berpuasa di bulan suci Ramadan yang hari ini berada pada tanggal 3 Ramadan. Maka mudah-mudahan tujuan Allah berikan kepada kita hadir di bulan Ramadan betul-betul menjadikan diri kita semakin bersih, semakin taat dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bertakwa itu, orang yang hatinya bersih, akan enak jalannya. Kalau ada kotak jalan, dia nggak tega tuh kalau kotak belum ada yang masuk itu. Ini kotak belum putar, bentar lagi kotak putar, biar cepat selesai. Enak rasanya. Kalau ada panggilan Allah, ada panggilan Anda, segera langsung datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang hatinya bersih, tadi Imam kita bacain itu dalam surah Al-A'la ayat ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya. Kalau hati kita senang, ayem, tentrem, tapi harus dimulai dari hati yang bersih. Hati yang bersih. Maka bulan Ramadan kita berpuasa dilatih bagaimana supaya hati kita semakin bersih, semakin bersih, semakin bersih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Ibnu Athaillah memberikan ajakan dalam sebuah hikmahnya. Beliau menyampaikan kepada kita dengan kalimat ukhruj min awsafi basyariyatik an kulli wasfin yunaqidu ubudiyatak litakuna lida'il haqq mujiban wa min hadratihi qariban. Wahai sekalian manusia, keluarkanlah dari sifat kemanusiaan
dari segala bentuk sifat-sifat kemanusiaanmu itu bersihkanlah, bebaskanlah, lepaskanlah. Biasa kita kalau menerjemahkan atau memahami kalimat-kalimat Imam Ibnu Athaillah enaknya dari belakang. Ukhruj min awsafi basyariyatin an ubudiyyah an kulli wasfin yunafidu ubudiyatan litakuna bida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Gampangnya begini, kalau kita kepengen mudah memenuhi panggilan Allah, semakin dekat dengan Allah, maka bersihkanlah dirimu dari segala sifat-sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan itu ada yang namanya sabu'iyah. Apa Pak? Sabu'iyah. Ini saya singkat saja. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mendefinisikan ada 4 kategori manusia. Saya singkat saja. Ada di antaranya adalah sabu'iyah. Apa itu? Sifat yang berani. Sifat yang berani. Maka biasanya suami sama istri yang paling berani siapa Pak? Yang paling galak itu siapa? Istri atau suami? Tidak berani ngomongnya. Walaupun mungkin seorang pimpinan dalam sebuah perusahaan gitu ya, atau dia pimpinan di mana gitu, dia berani kepada para bawahan-bawahannya. Coba kalau di rumah berani nggak sama istrinya? Ada sifat sabu'iyah itu dimiliki oleh seorang manusia. Jadi kadang kalau kemudian manusia senantiasa tidak mengendalikan sifat sabu'iyah, galak, berani, emosian, maka hatinya akan sulit menjadi bersih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan menjadi latihan buat kita. Kita digembleng selama 1 bulan penuh agar terkendali hawa nafsu kita, agar betul-betul terarah dengan kebaikan-kebaikan yang ada di hadapan kita. Kita hilangkan sifat emosi, kita hilangkan sifat sabu'iyah, kita hilangkan segala bentuk yang akan mengurangi setiap pahala-pahala puasa kita. Maka mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Adapun orang-orang yang saling mengasihi, yang saling perhatian, saling memberi, penuh dengan kasih sayang. Suami sayang sama istrinya. Dulu lebaran aja udah dijanji, nanti THR-nya mau minta apa? Wah, gitu. Mau minta LM ya. Sekarang LM udah berapa ya? Semuanya udah pada mulai mencari LM. Dulu bagi kita LM Ustaz. Sudah biarin dulu kita. Tidak lagi sekarang mau ditumpuk tuh LM. Seorang anak pengen dapat perhatian dari Bapak, kita berharap agar dijauhkan dari api neraka. Tapi ada harapan yang paling besar adalah harapan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini derajat paling tinggi. Tapi tidak apa-apa ketika kita beribadah, kita sholat, kita puasa, kita keluarkan zakat, infak, sedekah, ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan jannahnya, mengharapkan surganya, yang kita selalu berdoa setiap malam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada 2 redaksi. Ada yang maksud Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika minan nar.
hadiah berupa surga dan dijauhkan dari api neraka. Boleh, para ulama membolehkan. Tapi ada yang paling tinggi di hadapan Allah adalah kita bermohon hanya mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang paling tinggi, itu yang paling berharga, mengalahkan setiap harta benda yang kita kumpulkan. Kata Allah dalam Al-Quran surat yang ke-10 surat Yunus ayat ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, katakan bifadlillahi wa birahmatihi, karena sebab fadlnya Allah, keutamaannya Allah. Dalam tafsir cara lain Imam Mahali, Imam Suyuti tafsirkan dengan al-Islam. Kita punya agama Islam itu anugerah Allah. Ketika kita dilahirkan oleh jadi sama orang tua kita beragama Islam, nikmat anugerah Allah. Alhamdulillah. Kul bifadlillahi wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan fadlnya Allah, dengan rahmatnya Allah, bergembiralah semua, bersenang-senanglah semua. Alhamdulillah. Maka kalau hari ini kita masih mempertahankan keimanan, keislaman kita, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka guru kami pernah berkata, hadirnya kita di setiap sholat kita, kemudian kita istiqomah bisa melangsungkan zikirnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dimanapun kita berada selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara konsisten terus menerus, itu adalah fadlnya Allah yang telah diberikan kepada hamba-Nya yang terpilih. Bapak Ibu hadirin sedang sholat subuh yang berbahagia, maka dengan rahmat Allah itu menjadi penting dan berharga bagi kita, karena rahmat Allah, fadlnya Allah, huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik ketimbang LM yang kita kumpul-kumpulin, ketimbang jabatan yang tinggi yang dipromosikan. Dengan apapun yang ada di dunia ini, itu lebih mulia, lebih tinggi adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rahmat menjadi penting bagi kita. Bulan suci Ramadan ada pembagian di setiap malamnya, di setiap harinya. 10 hari pertama kata Nabi, awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. 10 hari pertama penuh dengan rahmatnya Allah, 10 hari yang kedua penuh dengan ampunan Allah, dan 10 hari yang ketiga adalah terbebasnya dari siksa neraka. Para ulama yang berpendapat ketika hadis ini disampaikan, ada yang berkata Ramadan sebenarnya kulluhu rahmah wa kulluhu maghfirah wa kulluhu itqun minan nar. Bulan Ramadan itu gak cuma 10 hari pertama saja yang ada rahmat, tapi semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruhnya 30 hari penuh Allah turunkan rahmat, dan seluruhnya 30 hari penuh Allah bebaskan kita dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal. Maka penting sekali bagi kita bagaimana memperhatikan dan menjaga kasih sayang kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kata Nabi, irhamu man fil ardi
Berkasih sayanglah semua dengan orang-orang yang ada di muka bumi, dengan hewan-hewan yang sedang ada di bumi, dengan tumbuhan yang tumbuh di muka bumi, semuanya. Ada kucing, Pak, ada kucing di rumah kita. Itu makanan udah disiapin buat berbuka. Satu-satunya ikan pindang tuh, satu-satunya pindang di atas meja. Istri kita lupa nutup pintu meja makan. Ada kucing masuk, satu-satunya dia ada di atas meja, dilahap sama kucing. Kira-kira apa yang kita lakuin sama si kucing? Bahkan kira-kira kita melihat kucing satu tadi itu yang udah disiapin ada ikan pindang di atas meja, digondol sama kucing. Kira-kira apa yang kita lakukan? Itu kucing ditendang, disempal, atau kita biarin? Biarkan saja, irhamu man fil ardi, kasih sayanglah engkau dengan siapapun yang ada di muka bumi, termasuk kepada kucing. Kan kucing mah tidak bisa diundang, tidak diundang datang, apalagi diundang banyak sekali. Dan cuma kucing yang punya belewat tuh anak-anak kan, apa belewat ya? Turun-turun dia, 2, 3, 4, bahkan ada yang lahiran sekaligus 5. Kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kita sayang, perhatian sama makhluk Allah yang ada di muka bumi, sama orang perhatian, sama tetangga kita perhatikan, apalagi ada anak-anak yatim, anak-anak duafa, kita berbagi dengan mereka. Yarhamkum man fis sama, maka Allah Zat yang Maha Pengasih, para malaikat yang senantiasa memohonkan ampun kepada Allah, senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Yarhamkum man fis sama. Malaikat doain kita semua, ya Allah, semoga semua yang hadir di Masjid Ar-Rahman Kau ampuni. Amin. Malaikat berdoa. Kenapa? Karena saling berkasih sayang, saling perhatian. Suatu ketika Abdullah ibn Umar ini seorang putra dari sahabat Nabi Khalifah Rasyidin, yaitu Umar ibn Khattab. Beliau punya putra namanya Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ini setiap kali kalau menjelang waktu berbuka, setiap sorenya beliau selalu memohon, meminta kepada pelayannya agar dihadirkan orang yang di sekitar masjid dari kalangan orang-orang miskin atau orang-orang yang sedang dalam keadaan perjalanan, kemudian dia sedang kelelahan, untuk dipanggil ke rumahnya agar bisa duduk bersama diajak makan yang telah disediakan. Setiap sore Abdullah bin Umar melakukan ini. Setiap sore dia belum mau makan kalau kemudian belum ada orang yang hadir. Setiap makanan yang disajikan keluarganya diberikan kepada tamu yang datang ke rumahnya. Setiap hari, setiap waktu menjelang waktu berbuka. Kita cerita suatu ketika keluarganya memperhatikan Abdullah bin Umar ini sudah mulai kelelahan, sudah mulai letih badannya, sudah mulai kurus tubuhnya, sudah mulai lemah kondisi tubuhnya. Akhirnya keluarga tidak tega dan sepakat keluarga itu agar supaya kalau Abdullah bin Umar meminta ada orang yang datang ke rumahnya agar supaya tidak memenuhinya. Tujuannya apa? Agar Abdullah bin Umar bisa makan dengan lahap, bisa menikmati sajian yang disiapkan dengan tenang dan betul-betul bisa makan dengan lahapnya, dengan nikmatnya, agar supaya badannya semakin sehat, badannya semakin kuat untuk bisa melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu Abdullah bin Umar pada saat sore itu menanti datangnya orang yang hadir di meja makannya. Tapi ternyata sore itu tidak ada orang yang datang di hadapannya, karena memang dihalang-halangi oleh keluarganya.
dengan tujuannya agar Abdullah bin Umar makan dengan nikmat, nggak mikirin orang, udah enak aja makan kayak kita. Kalau buka puasa yang satu kita siapin gitu ya, ada gorengannya, ada apa? Ada lontongnya kan gitu ya. Sekarang jadi salah ya. Nah, ini baru mau puasa udah ngomongin lontong ya. Abdullah bin Umar sudah disiapkan sajiannya, sudah masuk waktu berbuka, azan sudah berkumandang, sudah disampaikan oleh Nabi, wahai Abdullah bin Umar, kekasihku, segeralah kau makan yang telah kami sajikan di hadapan. Apa kata beliau? Aku belum ingin menyentuh makanan yang ada di hadapanku kalau belum ada orang yang datang mendahului makanan yang disiapkan. Allah. Abdullah bin Umar meyakini, mengetahui ada rahmat Allah ketika dalam kondisinya lapar. Ketika ada orang datang di satu piring nasi kemudian dia siapkan buat saudaranya, dia yakin ada rahmat yang Allah siapkan di satu piring tersebut buat saudaranya. Jadi bapak-bapak udah mulai pesen es teler gitu, udah mulai pesen gorengan kok belum datang juga, itu bisa jadi Allah sedang berikan kita rahmat. Jadi biarin aja kondisinya, lapar duluan, menanti yang tidak kunjung datang kan gitu, jangan emosi. Bisa jadi Allah sedang kirim kita rahmat di dalam satu piring kita, atau Allah sedang berikan kita rahmat di dalam menginginkan makanan yang belum kunjung juga datang. Makanya kata Imam bin Athaillah dalam versi yang lain itu berkata, idza aradta an ta'rifa qadraka 'inda, jikalau engkau ingin tahu bagaimana posisimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, falyanzur fima la yatiqu, maka perhatikan bagaimana Allah menempatkanmu. Kalau hari ini dalam kondisi kita ngantuk, dalam kondisi kita capek, kita hadir di majelis ilmu, kita tenang, kita siap hadir di majelis ilmu, maka dengan kondisi kita lapar, Allah akan turunkan kita rahmat. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita senang baca Quran, memperbanyak baca Quran, walaupun mulai sudah lelahnya luar biasa, pagi berangkat kerja, pulang menjelang berbuka, bahkan macet di jalan, ikut tarawih sampai malam, sempat juga dia baca Quran, maka bisa jadi dengan kesiapannya, dengan kelapangannya, dengan kerinduannya, Allah akan berikan rahmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Karena rahmat, fadilah, fadlnya Allah itu lebih utama, lebih berharga ketimbang apapun yang ada di dalam diri kita, bahkan mengalahkan harta-harta yang kita kumpulkan. Maka bulan Ramadan, mari Al-Fakir ngajak kepada kita semua, kita kejar rahmat Allah. Yuk kita kejar rahmat Allah. Jadi nanti bapak-bapak kalau nyampe rumah ditanya sama istrinya, Pak tadi ada kajiannya, apa kajiannya? Suruh bicara rahmat, ngejar-ngejar rahmat. Rahmat tetangga kita Pak yang sebelah, bukan rahmat yang itu, tapi rahmat Allah. Rahmatullah yang mana Pak? Rahmatullah mana lagi? Bukan rahmatullah tetangga, tapi rahmatnya Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan waktunya kita berbagi. Ayo kita berikan kesempatan kepada saudara-saudara kita, dari harta kita, sebagian harta benda kita sisihkan untuk sedekah kita, untuk
infak kita, untuk zakat kita. Kita makmurkan masjid dengan harta-harta yang kita miliki, yang Allah amanahkan kepada kita. Maka mudah-mudahan kita akan meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang senantiasa berkasih sayang, memiliki kepedulian kepada siapapun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang akan senantiasa memberikan kasih sayang kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada pagi hari ini. Jika ada tanya jawab, dipersilahkan barangkali satu atau dua orang untuk menambah wawasan kita. Allah. Ya, terima kasih atas kajian cukup. Bapak-bapak ada yang bertanya? Mengejar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bapak? Jika tidak ada, mungkin kita minta doa buat jamaah semuanya. Alhamdulillah kita dalam ini masih proses pembangunan, tadi mengejar rahmat Allah dengan berkaisar yang juga berkegiatan berdoa sebagainya, juga kita kasih semua. Mohon doanya saja. Baik, pada asalnya para jamaah sekalian, para bapak, para ibu, mari kita bermohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita dan keadaan kita berpuasa dijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makmurkan masjid kita semangati diri kita untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai cara, dengan sholat kita, dengan bacaan Quran kita, dengan sedekah kita, dengan berjamaahnya kita, atau dengan berbaginya kita dengan sesama. Mudah-mudahan ini jalan menuju kebaikan dan rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang kata Nabi, kalau orang sudah diberikan rahmat, maka surga menjadi tempatnya, bukan karena amalnya, tapi surga akan diberikan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu wa syukru wa ta'ala. Kama yanbaghi li kalimati Allahumma subhanahu. Wassalamu ala sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi biqadri rahmatika fi kulli maqamin wahid. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, maghfiratuka awsa' li dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Ya Allah, ya Rabbana, kami hadir di tempat ini ya Allah, dengan tempat yang mulia di rumah-Mu ya Allah, dengan tangan yang menengadahkan di hadapan-Mu ya Allah. Berikan kepada kami ampunan dan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Kami menyadari betapa banyak kesalahan, kehilangan bahkan dosa yang telah kami lakukan ya Allah, tapi kami yakin rahmat dan ampunan-Mu jauh lebih luas, memaafkan setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Kasih sayang-Mu jauh lebih kami harapkan ya Allah daripada amalan-amalan yang telah kami sedangkan. Oleh karena ya Allah, karuniakan kami rahmat-Mu, karuniakan kami fadl-Mu, dan kami meraih kenikmatan dan kemuliaan. Mu'minat muslimin dan muslimat ya Allah, berikan kesehatan kepada mereka, juga dengan kami sekalian, agar kami dapat melaksanakan ketaatan dengan semakin sempurna dan kenikmatan. Allah ya Rabbana, kami memiliki keluarga, jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan putra-putri kami, anak-anak kami, putra-putri yang soleh dan soleha. Jadikan kampung ini, jadikan tempat ini, jadikan keluarga ini keluarga yang penuh dengan keharmonisan, keluarga yang penuh dengan kebaikan, keluarga yang penuh dengan ampunan dan keberkahan sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi kampung yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan keberkahan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabbana, hadirkan kepada kami sekalian ya Allah dengan kekuatan dan kebaikan ya Allah. Oleh kami hadirkan kepada kami keistiqomahan, kekuatan dalam melaksanakan berbagai ketaatan, berikan kekuatan kepada kami pula ya Allah dalam meninggalkan setiap
keburukan dan kemaksiatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم